sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu, ku mau selalu. Mari bersyukur nyanyi sama-sama. Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Katakan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Yang merasa dikasihi boleh tepuk tangan. Tuhan kau sungguh besar, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Amin Tuhan. Tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Mari mengingat kebaikan-Mu dan anugerah-Nya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Katakan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Dengan segenap hati katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Ini pengakuan kami Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Jadi nggak pernah nyangka ya. Dulu saya sering banget ke Hong Kong, tapi dalam pekerjaan dulu ya. Bantuin ada kerabat punya usaha, jadi suka belanja di sini. Kemudian karena kemurahan Tuhan, saya nggak pernah nyangka dalam hidup saya nggak bakal jadi penyanyi ya. Jadi saya lahir di Cimahi di Bandung, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu.
asal Bandung ya, Jawa Barat. Kemudian nggak pernah kepikir bakal rekaman lagi. Memang cita-cita dari kecil kebelet banget kondang jadi penyanyi dengan suara pas-pasan. Jadi ikutlah Asia Bagus. Teman-teman tahu kan Asia Bagus, jadi ketahuan umurnya ya. Saya umur tahun berapa? Tahun 90-an. Dari Bandung saya ikut audisi tapi nggak pernah dipanggil ke Jakarta. Tapi singkat cerita kita tuh ngalamin namanya badai dan ngalamin masalah. Jadi saya nggak nyangka bahwa hidup saya bakal Tuhan bawa sampai sejauh ini. Karena saya lahir dari 7 bersaudara, saya paling kecil. Papa saya meninggal tahun 78, 76 saya lahir. Saya nggak kenal papa saya seperti apa. Jadi mama saya dengan 7 orang anaknya hidup susah banget. Buat sekolah susah, buat makan susah. Jadi teman-teman kalau lihat saya lumayan keren hari ini lah. Keren lah ya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Karena Tuhan yang membuat saya menjadi mungkin. Nggak pernah kebayang Tuhan bisa bawa jauh sama Nathan dulu. Ketemu sama teman-teman UX, hidup pelayanan ke luar negeri. Dulu nggak kebayang pokoknya teman-teman. Jadi saya pikir hidup susah di Bandung. Saya pikir wah kalau saya banyak uang, saya menyelesaikan banyak hal. Mama saya bisa bantu, saya bisa bantu dia, bisa support dia. Saya pikir tuh uang tuh segala-galanya. Memang kita perlu uang, pelayanan pun perlu uang. Tapi ternyata itu bukan yang utama. Nanti saya juga cerita, keluarga kita ngalamin masalah banyak hal yang Tuhan bentuk, Tuhan hajar dari keluarga kita. Jadi dari kecil karena kita hidup sulit, pengen banget kondang ya, pengen banget terkenal. Jadi ikut Asia Bagus tapi nggak pernah dipanggil ke Jakarta. Tapi ya udahlah, saya pikir Tuhan tuh nggak ada buat saya, Tuhan tuh nggak adil. Tapi ternyata saya juga akhir-akhir baru bertobat, ngalamin Tuhan mulai kelas 1 SMP. Saya dijamah Tuhan, bahkan hamba Tuhan tuh bilang kamu tuh bakal dipakai Tuhan. Saya bilang ngapain dipakai Tuhan tuh kayak apa? Karena dulu sebelumnya saya di gereja yang lama ya, saya nggak tahu tentang Roh Kudus, saya nggak tahu tentang kepenuhan Roh Kudus, saya juga bingung. Orang jatuh-jatuh didoain, saya nggak percaya waktu itu. Ngapain? Tapi ternyata waktu itu di puncak retret, saya didoain karena saya dipaksa. Karena saya tuh tinggal di depan rumah tetangga saya. Nah, jadi ada satu keluarga yang pindah ke depan rumah saya dan akhirnya saya suka tinggal di rumahnya. Karena kalau di rumah saya, koko saya kalau berantem udah pakai pisau. Pokoknya kita hidup ancur-ancuran, kena obat-obatan. Kakak saya pokoknya kita ancur-ancuran dah. Saya gak betah di rumah. Saya tinggal di rumahnya numpang supaya senang gitu ya. Dikasih makan, dikasih pakaian. Jadi tinggal aja, jadi seperti papa mama angkat saya. Dan saya akhirnya bahasa Jermannya puhauise, kalau dipanggil ke gereja nggak pernah mau. Saya dulu nggak pernah mau ke gereja. Saya pikir Tuhan tuh nggak adil buat saya. Tapi saya diajak ternyata, dan akhirnya saya lahir baru. Saya ngalamin Tuhan, saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan ada, saya mau lihat karya bisa nggak buat Tuhan. Saya pikir masa depan nggak ada buat saya, tapi saya bersyukur Tuhan yang Bapak Ibu teman-teman sembah, Dia adalah Tuhan yang hidup. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang mampu mengerjakan segala sesuatu yang mustahil, yang gak pikiran sama manusia, Tuhan bisa sanggup lakukan. Jadi banyak hal mimpi-mimpi dari cuma lihat di kalender dulu, Australia kayak apa, Amerika kayak apa, Eropa. Saya udah pernah kunjungi itu semua, itu karena kemurahan Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena kelebihan uang, tapi memang Tuhan yang membuat segala sesuatu terjadi. Begitu banyak hal yang terjadi. Jadi hamba Tuhan panggil saya, kamu dari kecil cari Tuhan ya. Itu rahasia. Saya nggak pernah tahu, saya udah pelayanan waktu itu. Dia panggil saya panggil papa dia. Oh iya pak, dia bilang iya kamu cari Tuhan. Kamu lihat Tuhan itu ada dalam hidup kamu. Setiap kamu kesusahan pasti ada yang tolong kamu kan. Dari kamu kecil selalu banyak orang yang sayang sama kamu. Langsung dari bayangan saya tuh ke flashback semua teman-teman, semua sahabat, semua orang-orang yang berlaku seperti saudara, lebih daripada saudara, yang mensupport bukan secara dorongan saja tapi finansial juga. Bahkan ya teman-teman UX yang bukan apa-apa bisa disupport. Ayo bisa rekaman, kamu bisa rekaman lawan, ayo coba pelayanan. Nah jadi banyak hal yang Tuhan bukakan. Ternyata Tuhan tuh nyata, Tuhan tuh hadir lewat orang-orang yang sayang sama kamu. Oh iya juga ya, kalau saudara saya sendiri, bahkan emak saya dulu, kalau saya kekotak pintu, dia mau bukain pintu Bapak Ibu Saudara. Dia gak tahu kita takut minta beras. Saya sama mama saya ketok pintu ke emak saya sendiri dari papa saya, dia nggak bukain pintu karena dia reject saya, karena dia pikir takutnya minta makan. Tapi saya bersyukur bahwa saya ketemu Tuhan, saya ketemu dengan banyak orang yang mengasihi saya, di mana saya bisa menemukan Tuhan. Jadi saya bertobat, saya lahir baru, saya belajar untuk taat, untuk setia apapun keadaannya. Doain kakak saya yang paling
hancur semua. Dan puji Tuhan, Tuhan bawa balik mereka satu demi satu. Hubungan kita sangat baik. Gak cuma sekedar, dulu saya happy birthday susah, karena saya benci banget sama koko saya, apalagi paling besar ya. Dia ancam bunuh kita kalau nggak minta uang dari mama saya. Pokoknya kita ngalami banyak kepahitan, banyak masalah. Tapi saya bersyukur Tuhan tuh luar biasa, Dia sanggup memulihkan. Jadi nggak pernah kebayang Bapak Ibu Saudara. Bahkan bisa rekaman kembali, bisa dipanggil ada orang yang sayang. Kamu punya potensi Wan, ayo kamu belajar nyanyi, ayo kamu belajar ngomong. Dulu saya ngedrek-dek ya, bahasa Jawanya, nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Saya dituntut, ayo kamu harus bisa melayani, kamu punya potensi, ayo belajar lagi, ayo. Dulu nggak pernah kebayang ya, jadi cuman angkat alat musik, nyanyi, pelayanan di gereja kecil dulu. Nggak pernah kebayang Tuhan bisa bawa sejauh ini. Tapi satu hal, bahwa kita tuh harus taat, kita harus setia apapun profesi kita. Ternyata kalau kita setia taat, kita belajar untuk setia terus dalam apapun keadaan kita, Tuhan tuh akan angkat kita dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain yang bisa berikan kita. Jadi gak pernah kebayang tuh ketemu Natal, ketemu teman-teman orang-orang hebat di Jakarta, bahkan bisa menikah, punya anak satu, istri satu juga. Bersyukur karena kemurahan Tuhan. Banyak kalau diceritakan. Uang juga kita perlu, tapi ternyata kakak saya yang paling besar, puji Tuhan, diberkati Tuhan dengan luar biasa sekarang. Secara materi gak pernah kekurangan ya. Dulu kayaknya banyak hal yang Tuhan kayaknya gak bisa bukakan jalan gitu. Kita mentok sana sini, tapi begitu kita belajar taat, bertobat satu demi satu, Tuhan tuh ternyata membuka banyak hal buat keluarga kami. Bukan secara finansial saja, lebih dari itu hubungan. Saya dengan kakak saya sekarang harmonis baik. Saya happy birthday, kita ngumpul, kita makan. Dulu susah banget karena saya benci. Tapi bagaimana saya harus melepaskan pengampunan yang gak deserve, yang gak layak. Tapi ternyata kita juga sama, kita gak layak dapat pengampunan dari Tuhan. Tuhan yang memberikan terlebih dahulu pengampunan untuk kita. Makanya itu anugerahnya besar buat kita. Gak pernah kebayang. Jadi saya bersyukur, bahkan ada di Hong Kong untuk kali yang keberapa, sama keluarga kita liburan. Tapi saya bilang sama Nathan, boleh gak sekalian pelayanan? Dia pernah nganggur ya hari Minggu pagi. Saya bersyukur bisa ketemu semua di tempat ini, teman-teman saudara. Saya mungkin berbeda ceritanya, tapi percayalah hidup ini sebuah proses yang harus kita jalani dengan kesetiaan, dengan ketaatan. Apapun masalah kita, apapun keadaan kita, percayalah orang di sana juga ngalamin hal yang sama. Satu hal adalah kita harus kuat, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah ada Tuhan yang hidup. Dia mampu mengerjakan perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa, yang gak pernah kebayang dalam hidup kita. Tuhan sanggup lakukan. Dan bahkan hal yang lebih luar biasa, lebih lagi Tuhan bisa kerjakan dalam hidup setiap kita. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup, katakan amin. Dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lagu ini diciptakan oleh teman saya, Mazmur 63. Sebelum pandemi, kita tahu saya rekam, tapi ternyata udah itu keburu pandemi ya. Lagu ini dari Mazmur 63, bahwa hidup kita itu nggak tahu sampai kapan. Saya kehilangan banyak pemain pianis saya, satu dari UX juga, Tommy, meninggal karena COVID juga. Papa mertua saya juga sama, dipanggil Tuhan dengan waktu yang sangat singkat dan gak pernah kebayang ya waktu 2 tahun lalu. Kita ngalamin masalah, kita ngalamin pandemi itu luar biasa. Banyak hal yang kita punya kayaknya gak berarti. Tapi Mazmur 63 ini mengingatkan bahwa kasih setia Tuhan itu nyata. Kalau kita hidup, kita berkenan, kita setia, kalau hidup kita masih diberikan untuk kita, berarti ada tanda tugas yang harus kita lakukan. Kita harus jadi jawaban, kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Hargailah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Maka lekatlah, intimlah dengan Tuhan setiap hari. Itu menjadi kekuatan kita. Amin. Kita belajar lagi ini sama-sama. Ya Allahku, mencari wajah, jiwaku harus, ku rindu kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Ku memandang wajahmu di tempat kudus ini, penuh kekuatan kemuliaan-Mu.
sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku memegahkanmu dan ku mau pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Ku lekat padamu. Katakan sama-sama. Ya Allahku, ku mencari wajah, ku mencari wajah. Jiwaku haus, jiwaku haus. Ku rindu kepadamu seperti tanah kering tiada berair. Ku memandang wajahmu di tempat kudus ini, penuh kekuatan kemuliaan-Mu. Katakan sebab kasih setiamu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bibirku memegahkanmu dan ku mau pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Dan bibirku memegahkanmu, bibirku memegahkanmu, dan ku mau pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Mari angkat tangan kita masing-masing. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Katakan pertolongan. Terima kasih Tuhan, pertolongan demi pertolongan yang sudah kami terima, bahkan yang akan kami terima. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, ku
kasih-Mu Tuhan, inilah aku tertuju padamu, ku rasakan kasih